Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Sancoko dengan nomor NIM 203 150 1733. Dan sebelumnya, perkenalkan dosen pengampu manajemen dan bisnis saya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMN. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengelola karyawan dan juga langkah-langkah bisnis. Ya, pertama itu mengelola karyawan. Mengelola karyawan itu ada beberapa cara ya, yaitu perekrutan, pelatihan, dan evaluasi karyawan. Nah, yang pertama itu kita bahas definisi pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja merupakan suatu proses yang terdiri dari job analisis, perencanaan tenaga kerja, penarikan dan seleksi untuk memperoleh tenaga kerja. Yang selanjutnya itu ada job analisis. Analisis pekerjaan atau job analisis merupakan suatu proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai pekerjaan dan kualifikasi atau persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam sebuah organisasi. Sebelum menganalisis, para analisis harus mengenal dengan baik kondisi lingkungan dan internal organisasi. Selanjutnya itu ada job evaluation, yaitu evaluasi pekerjaan. Analisis pekerjaan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan, membandingkan suatu pekerjaan dengan suatu pekerjaan lainnya untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut dihargai secara adil. Selanjutnya ada penerimaan pelatihan dan evaluasi karyawan. Kunci dalam meraih kinerja perusahaan yaitu adalah sumber daya manusianya atau juga karyawannya. Oleh karena itu, kinerja sebuah perusahaan tergantung pada bagaimana cara mengelola sumber daya manusianya. Manajemen sumber daya manusia meliputi merekrut karyawan, mengembangkan keterampilan mereka, dan juga mengevaluasi kinerja mereka. Dalam merekrut karyawan, kita harus paham dulu, meramalkan kebutuhan karyawan. Beberapa kebutuhan itu ada sumber daya manusia. Ketika karyawan pensiun atau mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain, nah pensiun dapat diramalkan dengan beberapa ketepatan. Namun, peramalan ketika seorang karyawan mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain akan sulit dilakukan. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus secara hati-hati memutuskan dengan mengisi karyawan baru, pekerja penuh waktu, atau dengan penambahan jam kerja, yaitu lembur. Dan selanjutnya ada analisis pekerjaan. Sebelum perusahaan mendapatkan karyawan baru untuk mengisi posisi jabatan yang ada, harus diputuskan nih tugas-tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh posisi tersebut. Nah, apa saja persyaratannya? Yaitu pendidikan, pengalaman, dan lain sebagainya yang dibutuhkan sebagai kualifikasi untuk posisi tersebut. Ya, selanjutnya ada analisis dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dan persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi tertentu, yaitu berkenaan dengan analisis pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan mencakup persyaratan yang diperlukan untuk melakukan kualifikasi pada posisi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan mencakup tugas-tugas dan tanggung jawab dari posisi pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada perekrut. Nah, perusahaan menggunakan berbagai macam nih untuk perekrutan. Tujuannya itu untuk memastikan agar pasokan calon pelamar ini kualifikasinya itu layak. Nah, beberapa perusahaan memiliki manajer sumber daya manusia, kadang disebut manajer personalia, yaitu membantu
setiap departemen tertentu merekrut calon untuk posisi yang kosong. Nah, setelah perekrutan yaitu ada penyaringan pelamar. Penyaringan pelamar ini mencakup beberapa langkah. Yang pertama itu menilai setiap pelamar yang tidak memenuhi kualifikasi. Yang kedua itu menyaring pelamar dengan proses wawancara. Nah, kita wawancara nih pelamarnya, bagaimana attitude-nya, bagaimana pengalamannya, data pribadinya, dan informasi-informasi dari sang pelamar. Dan yang ketiga itu menghubungi referensi dari pelamar. Selanjutnya yang keempat melakukan tes penerimaan karyawan. Nah, di sini tuh ada tes untuk menilai institusi, juga ada tes menilai keterampilan khusus, dan juga ada tes fisik atau kesehatan. Dan yang kelima itu menentukan keputusan penerimaan karyawan. Nah, di sini kita harus hati-hati nih, jangan asal main keputusan sendiri. Jadi kita harus berdiskusi juga dengan tim kita agar pelamar yang diterima itu dengan baik dan juga tidak monoton. Selanjutnya itu ada paket kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini mencoba memberikan imbalan bagi para karyawan dengan memberikan kompensasi yang layak pastinya. Dan selanjutnya itu ada elemen dalam sebuah paket kompensasi. Apa saja elemennya? Yang pertama, pasti gaji. Semua pelamar pasti membutuhkan gaji agar kebutuhannya terpenuhi. Nah, gaji di sini dapat dinyatakan dalam periode per jam, periode pembayaran, atau periode per tahun, dan juga jumlah tetap selama periode waktu tertentu. Yang kedua ini adalah opsi saham. Opsi saham yang dimaksud di sini yaitu memungkinkan karyawan untuk membeli saham perusahaan, tapi dengan harga yang khusus. Yang ketiga itu ada komisi. Nih, umumnya mewakili kompensasi untuk mencapai target penjualan tertentu, yaitu ada komisi untuk karyawan. Nah, yang keempat ini ada bonus. Nah, pembayaran ekstra tepat waktu di akhir sebuah periode, di mana dilakukan penilaian kinerja pekerjaan. Jika kinerja pekerjaannya itu bagus, maka akan mendapatkan bonus. Yang kelima ini ada pembagian keuntungan. Bagian keuntungan ini perusahaan dibayarkan kepada para karyawan jika memiliki omset yang besar, misalkan ada borongan dan lain sebagainya. Yang keenam ini ada tunjangan. Hak istimewa karyawan itu ada tunjangan masa liburan, tunjangan kesehatan, tunjangan asuransi, tunjangan kematian, dan juga tunjangan program pensiun. Dan yang terakhir itu ada tunjangan jabatan. Nah, hak istimewa selain yang tunjangan tadi itu ada tunjangan jabatan, misalkan jabatannya sudah tinggi seperti HRD atau supervisor. Nah, dia mendapatkan tunjangan jabatan tersendiri. Ya, selanjutnya itu ada mengembangkan keterampilan karyawan. Ya, keterampilan apakah saja itu? Yang pertama itu keterampilan teknis. Jadi karyawan harus dilatih untuk mengerjakan berbagai tugas yang dilakukan setiap harinya. Bisa didata. Jadi setiap harinya karyawan itu didata nih kinerja perharinya. Yang kedua itu ada keterampilan pengambilan keputusan. Jadi perusahaan dapat mengambil manfaat dengan memberikan karyawan beberapa pedoman. Pedoman ini untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan dan menciptakan gagasan-gagasan baru. Dan yang ketiga ini ada keterampilan pelayanan pelanggan, yaitu public speaking. Jadi karyawan yang sering berhubungan dengan kebutuhan pelanggan harus memiliki keterampilan pelayanan pelanggan yang sangat bagus.
Yang keempat ini ada keterampilan keamanan. Pastinya perusahaan mendidik karyawannya mengenai keamanan di lingkungan kerja, seperti keamanan kantor, keamanan kebersihan, dan lain sebagainya agar keadaan tetap kondusif. Yang kelima ini ada keterampilan sumber daya manusia. Nah, keterampilan SDM ini ada beberapa seminar pelatihan yang akan penting bagi pengawas yang kurang terampil dalam mengelola karyawan lain. Secara umum, jenis pelatihan ini akan membentuk pengawas menyadari bahwa karyawan mereka tidak hanya berhak untuk diperlukan dengan layak, tetapi juga akan bekerja dengan lebih baik jika mereka diperlakukan dengan layak. Nah, selanjutnya ini ada evaluasi ya, mengevaluasi kinerja karyawan. Dalam evaluasi ini kita dapat mengungkapkan kelebihan dan kekurangan karyawan dan juga menciptakan peluang bagi karyawan untuk dipromosikan di perusahaan di masa mendatang. Nah, evaluasinya itu yang pertama membagi evaluasi ke dalam berbagai kriteria. Kriterianya itu dapat attitude, kerajinan, dan kinerjanya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini kriteria objektif versus subjektif. Yang ketiga menggunakan formulir evaluasi kerja. Dan yang terakhir itu menentukan bobot kriterianya. Ya, selanjutnya itu saya akan menerangkan materi langkah-langkah bisnis. Nah, di sini setiap orang memiliki kesempatan untuk merintis usaha atau bisnis sesuai dengan passion masing-masing ya. Apalagi di era digital saat ini, peluang untuk membuka dan mengembangkan bisnis itu terbuka sangat lebar. Tidak harus bermodal yang sangat besar dan memiliki toko atau tempat orang yang sudah bisa punya bisnis. Tapi sebagian besar orang itu masih ragu untuk memulai bisnisnya. Alasannya itu sederhana. Merintis dan mengelola usaha sendiri tidak semudah yang dibayangkan. Nah, alasan-alasan itu sebetulnya tidak patut untuk menjadi alasan. Soalnya kita belum pernah mencoba. Jadi selain harus memiliki mental yang kuat, kita juga harus berpikir kreatif dan visioner. Nah, kira-kira apa saja nih yang dibutuhkan dalam memulai bisnis? Nah, di sini ada 6 langkah praktis untuk memulai bisnis dari nol. Yang pertama itu memilih usaha. Langkah pertama ini kamu menentukan usaha yang akan dibuka. Jadi kita bisa memperhatikan tren yang tengah berkembang dan memperhitungkan prospek jangka panjangnya. Jadi dalam memilih usaha ini kita jangan berpikir yang untuk jangka pendek saja, tapi kita juga harus berpikir jangka panjangnya agar usaha kita itu tidak berhenti di tengah jalan. Yang kedua ini ada modal. Ya, pasti kita harus memulai bisnis itu juga harus ada modalnya ya. Modal di sini baik berupa pengetahuan dan juga segi finansial. Memperhitungkan modal yang dikeluarkan itu dapat kembali dalam jangka waktu beberapa lama dan apakah sesuai dengan keringat dan usaha yang kita lakukan. Jadi harus kita perhitungkan dengan baik. Yang ketiga itu ada organisir diri. Nah, setelah memilih usaha dan modal, kita harus memulai mengorganisir diri, yaitu buatlah rencana bisnis dan inovasi apa saja yang kita perlukan. Dicatat dalam sebuah kebutuhan, baik itu perlengkapan hingga bahan baku yang dibutuhkan, serta juga visi dan misi yang sangat jelas untuk usaha yang telah kita rintis nih, supaya kita dapat membuat logo, nama usaha, hingga akun sosial media sebagai media pemasarannya. Dan juga kita harus mempelajari istilah-istilah dalam bisnis
di Kamus Bahasa Keuangan supaya kita tidak ketinggalan teknologi. Nah, selain itu kita jangan pernah malu belajar dari orang lain, apalagi dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Jadi setiap pengusaha yang sukses itu punya cerita dan tantangannya masing-masing. Jadi kita harus belajar juga dari situ. Nah, yang keempat ini adalah pilih SDM yang tepat. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, merekrut karyawan. Jadi sumber daya ini adalah faktor krusial apakah bisnis Anda dapat berkembang atau tidak. Sebab nggak mungkin nih kita bisa mengelola semuanya sendirian. Pasti ada SDM yang harus didatangkan. Dan yang kelima itu ada marketing. Nah, marketing di sini sangat sangat penting. Maju tidaknya sebuah bisnis sekarang tergantung dengan cara marketing dan analisis pasar. Sebagus apapun produk yang kamu miliki, jika tidak melakukan pemasaran dengan tepat, maka akan mengalami kesulitan dalam penjualan. Manfaatkan semua jaringan dan sosial media yang kita miliki nih, kayak Instagram, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memberikan layanan terbaik, mulai dari tanya jawab, produk, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam ini ada atur keuangan. Setelah semuanya berjalan dengan lancar, langkah penting selanjutnya itu adalah fokus mengatur keuangan. Di awal-awal umumnya pengeluaran itu masih lebih besar nih daripada pemasukannya. Nah, namanya juga merintis kan. Banyak perlengkapan yang harus disiapkan. Selain itu juga belum terbiasa mengatur pos-pos di mana saja yang bisa dihemat. Jadi kita harus benar-benar paham dalam mengatur keuangan ini. Jangan sampai ada yang miskomunikasi. Nah, selain keenam tadi itu kita sangat diharuskan menghindari cepat berpuas diri dengan keuntungan yang didapat. Misalkan keuntungan kita udah besar, kita jangan cepet-cepet berpuas diri dulu. Kita harus belajar lagi agar usaha kita ini berkembang dan juga lebih maju. Nah, itulah 6 langkah praktis untuk memulai bisnis dari nol. Ya, kita bisa mulai dari sekarang nih, mumpung masih banyak peluang bisnis yang terbuka lebar. Ya, sekian dari saya. Itu tadi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang menarik dan kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Saya Abdul Hadi Sanjoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.